Oh, sorry, masih ke aku ya. Ya, sudah terdengarkah? Ampun Ibu, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang karena nikmatnya, berkahnya sudah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan sehingga bisa bertemu dalam koordinasi untuk subpin polio yang kedua, ya, walaupun lewat dunia maya, ya. Matur nuwun Bapak Ibu atas kehadirannya, yang saya hormati Bapak Panewu atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil Kapolsek atau yang mewakili, kemudian dari Yandik, kemudian dari Kalurahan yang saya hormati juga Babinsa, Babin Kamtipmas, untuk Kalurahan Sardono Harjo, Sindu Harjo, dan juga Minomartani. Yang saya hormati Kepala SD TK PAUD, kemudian dari kader juga PKK, yang saya banggakan teman-teman Gliksa, ya, Puskesmas Ngagrek 1. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah melaksanakan mendukung, mensupport semua hal terkait spin polio di tahap pertama, ya. Saya harapkan nanti di tahap kedua yang akan kita selenggarakan di tanggal 19 sampai 24 Februari itu juga akan mendapatkan hasil yang optimal, ya, yang maksimal seperti di tahap pertama. Perlu diketahui Bapak Ibu, cakupan di tahap pertama kita untuk Sekapan Newon Ngaglik itu bisa 99%, ya, alhamdulillah. Karena kalau di Ngaglik 1 sendiri itu cakupannya 98,8%, tapi karena ada beberapa yang PIN-nya dilaksanakan di wilayah Puskesmas Ngaglik 2, jadi kalau kita gabungkan, ya, hampir semua balita itu sudah mengikuti imunisasi polio ini di tahap yang pertama. Dan harapannya di tahap yang kedua ini semua capaian yang di tahap pertama itu bisa semua mengikuti, balitanya dan juga anak usia, ya, semua, ya, SD dan juga bayi balita. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas atensi dan dukungan, ya, baik oleh Linsek, kader, PAUD, Ustazah, gitu, ya, kepala sekolah, ya, yang sudah memobilisasi anak-anak gitu untuk datang ke tempat imunisasi, ya. Kalau kemarin saya pantau di TKP itu ada yang rombongan bis, gitu, ya, ke tempat TKP. Ini saya kira juga tidak lepas dari peran orang tua juga, ya, dalam mendukung anak-anak bisa sampai ke TKP, ya, koordinasi dengan sekolah juga guru, ya, alhamdulillah baik sekali. Saya juga melihat adik-adik yang antri, gitu, ya, anak TK PAUD yang antri di lokasi itu juga sangat tertib. Ustadz Ustazah juga dalam mendampingi putra putri anak-anak ini juga memberikan suasana menyenangkan gitu pada saat antri, sehingga anak-anak juga merasa nyaman dan juga seperti bermain, gitu, ya, seperti mereka melaksanakan trip, gitu, ya, tour trip gitu, walaupun sampai di tempat ditetesi imunisasi, ya. Saya juga kan yang juga ikut hadir, ya, Bapak Panewu hadir di lokasi, matur nuwun juga untuk kelurahan menyiapkan tempat, bahkan pasang nyaman kerja.
Kemudian juga Pak Duku itu juga saya memantau pada saat pelaksanaan PIN itu bisa apa ya hadir gitu untuk mengcross check data dengan kader ya, dengan puskesmas juga Pak Duku ikut berperan, orang tua ikut berperan. Saya harapkan di tahap yang kedua ini itu juga antusiasmenya akan sama gitu ya. Termasuk ibu-ibu kader yang luar biasa ya, memobilisasi anak-anak balita yang dari posyandu di wilayahnya yang bisa mendatangkan. Terima kasih, harapan di tahap yang kedua, Supin tahap kedua ini memiliki antusiasme yang luar biasa, yang sama ya, walaupun hujan-hujan tetap gitu ke tempat PIN ya. Kemudian yang di tahap kedua ini kami juga mohon dukungan ya, Ibu Kepala Sekolah, Bunda PAUD ya, kemudian Ustazah ya, Bapak Ibu Linsek dan kader ya, juga untuk mempersiapkan juga ya, sebelumnya mempersiapkan, menginformasikan gitu kepada sasaran untuk tahap PIN yang kedua di tanggal 19 sampai 24 Februari ini. Kemudian mohon maaf selama masa pelaksanaan PIN pada tahap pertama kami masih ada kekurangan gitu ya. Mohon masukannya di Zoom kali ini supaya di tahap kedua kami lebih bisa memperbaiki diri gitu ya, lebih bisa mengoptimalkan pelaksanaan sehingga lebih baik. Kemudian pesan juga untuk Bapak Ibu guru di sekolah dan juga Bunda Ustadz Ustazah gitu ya, untuk berpesan kepada orang tua untuk mempersiapkan anak-anak ini agar minggu depan itu kondisinya sehat gitu ya. Dijaga anak-anak ini supaya pada saat PIN yang kedua itu anak-anak dalam kondisi sehat semuanya sehingga bisa dilaksanakan PIN tahap kedua diberikan kepada si anak ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Pesan dari saya untuk Bapak Ibu sekalian tetap cuci tangan pakai sabun gitu ya, untuk kebersihan. Kemudian masih juga ada saja kasus COVID ya. Cuci tangan itu hal yang sederhana tapi mudah dilakukan ya. Kemudian izin jika misalnya ya di wilayah ada kasus lumpuh layuh ya untuk anak di bawah usia 15 tahun bisa dilakukan kepada kami. Saya kira itu Bapak Ibu, matur nuwun sangat. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada khilaf atau kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Kami ucapkan kepada Kepala Puskesmas Negeri 1, Dr. Gigi Endang Tritno Wulandari. Sambutan yang selanjutnya adalah sambutan dari Panewu Ngagli kepada Bapak Agung Indarto Esos MSI atau yang mewakili yang pada siang hari ini telah hadir Mas Andre. Monggo Mas Andre, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Puskesmas, Kepala Puskesmas Ngagli 1, Bu Endang. Yang saya hormati Lurah Sekapanewon Ngagli beserta dengan perangkat kelurahan dan juga mungkin kalau ada dukuh yang mengikuti Zoom. Yang saya hormati perwakilan semuanya dari TK, SD yang kemarin telah mengikuti kegiatan Supin Polio di wilayah Puskesmas Ngagli 1. Selamat siang semuanya, dan juga tak lupa saya aturkan terima kasih juga kepada tenaga-tenaga kesehatan di Puskesmas Ngagli 1 yang kemarin telah kerja keras untuk bisa mensukseskan kegiatan Supin Polio. Atur kata terima kasih pokoknya dari kami
banyak-banyak mengucapkan terima kasih, dan mungkin kemarin kami juga sempat hadir di beberapa titik pelaksanaan subpolio, kami pantau juga relatif lancar, dan pastinya kelurahan-kelurahan telah memberikan fasilitas yang terbaik. Dan memang tadi saya sempat bertanya ke Mbak Dika terkait dengan persentase cakupan supin polio di Puskesmas Ngaglik 1, alhamdulillah sudah di 99%. Nah, mungkin belum 100%, akan tetapi mari di putaran yang kedua ini, untuk yang masih belum melaksanakan supin polio di tahap pertama, monggo sama-sama untuk bisa digiring ataupun dimotivasi untuk melakukan supin polio di putaran yang kedua. Karena apa ya? Karena ini merupakan program nasional yang mana pemerintah itu mengharapkan tidak adanya kejadian seperti yang ada di Klaten kemarin, yaitu ada warga yang terkena polio. Sehingga harapannya di wilayah Kabupaten Sleman itu dapat terwujud sehat dan juga kondisi wilayah yang kondusif bagi warga masyarakatnya. Kami dari Kapanewon Ngaglik sangat berterima kasih dan selalu berusaha untuk mensupport dan juga ikut serta berpartisipasi di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas 1. Dan mungkin saya juga terima kasih juga kepada Bu Endang bahwa cakupannya ini sudah mendekati 100%. Nanti di putaran yang kedua mungkin bisa ditingkatkan, dan mungkin bagi anak-anak yang belum sempat datang ataupun masih ragu dengan supin polio, monggo sama-sama kita edukasi, kita ngomong, kita motivasi supaya nanti di putaran yang kedua ini bisa hadir dan mendapatkan vaksin polio secara gratis dari pemerintah. Oke, mungkin saya rasa sambutan kami cukupkan sekian. Terima kasih, jaga kesehatan semuanya karena putaran yang kedua akan segera ada setelah pemilu. Monggo. Dan juga tak lupa karena ini menjelang pemilu besok Rabu, monggo kami juga dari Kapanewon bertugas untuk mensosialisasikan dan juga menghimbau kepada semua warga negara Indonesia, dan terkhusus untuk rekan-rekan nakes maupun warga masyarakat yang di wilayah Puskesmas Ngaglik 1 untuk bisa menggunakan hak suaranya dengan baik dan bertanggung jawab. Sekian dari kami. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Mas Andre yang mewakili Bapak Panewon Ngaglik, Bapak Agung Endarta, Esos MSI. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya adalah penyampaian hasil supin polio yang pertama dan dilanjutkan dengan penyampaian teknis supin polio yang kedua oleh Mbak Faradila selaku PJ Imunisasi Puskesmas Ngaglik 1. Oh ya, kami sampaikan juga karena Zoom kali ini nanti juga bisa ditonton lagi di YouTube kita Puskesmas Ngaglik 1. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Baik, selanjutnya kepada Mbak Faradila, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Rati atas waktunya. Sudah terdengar ya suara saya? Sampun, Mbak. Share-nya udah kelihatan belum ya? Belum. Nggak mau. Sebentar nih Bapak Ibu, ini terkendala untuk share screen-nya. Sebentar.
Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Enggak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom koordinasi Supin pada putaran kedua ini, nggih. Nggak terasa udah putaran kedua ya, Bu. Perasaan kemarin putaran pertamanya belum lama gitu ya. Ya, langsung saja saya sampaikan. Yang pertama, yaitu hasil Supin putaran yang pertama yang kita laksanakan pada tanggal 15 sampai 20 Januari 2024. Untuk hasil Supin putaran yang pertama, ini kita kategorikan dengan usia. Yang pertama usia 0 sampai 59 bulan dengan jumlah sasaran 3006, tercapai 3.320 dengan capaian 110,4%. Kemudian untuk usia 5 sampai kurang dari 7 tahun, jumlah sasaran 1.741, tercapai 1.412 dengan capaian 81,1%. Kemudian untuk usia 7 tahun ada 920, tercapai 856 dengan capaian 93%. Total jumlah sasaran yaitu 5.667, tercapai 5.588, yaitu 98,6%. Nah, untuk analisisnya, anak-anak yang tidak tervaksin itu ada 79. Ini yang terlapor ke saya ya. Jumlah yang menolak ada 28 anak, yang sakit ada 15 anak, ada yang izin keluar kota, itu sekitar 55 anak, dan tanpa keterangan ada sekitar 31 anak. Kemudian untuk logistik vaksin yang kita keluarkan selama pelayanan, jadi awalnya itu kita dapat 143 vial dengan stok awal dropper sama, 143 buah. Jumlah vaksin yang terbuka atau terpakai ada 105 vial. Kemudian jumlah sisa vial ada 38 vial dan jumlah sisa droppernya ada 38 buah. Semua vaksin yang sisa sudah kita kembalikan ke POAK untuk dikelola oleh POAK di Kabupaten Sleman, ya, supaya kualitasnya tetap terjaga. Kemudian ini saya sampaikan untuk tempat pelayanan imunisasi di putaran kedua ini masih sama, cuman ada perubahan di Kelurahan Sardono Harjo. Jadi yang di wilayah Sardono Harjo ini kemarin kan di Balai Desa itu kan di hari pertama. Di hari pertama itu kemarin 15 Januari 2024, harusnya itu tiba di putaran kedua itu adalah hari Senin 19 Februari 2024. Tapi ternyata karena tempatnya sudah dipakai acara lain, maka pada tanggal 19 Februari ini nggak bisa di Balai Desa Sardono Harjo. Jadi untuk wilayah di Kelurahan Sardono Harjo yang kemarin kita bagi di Sardono Utara dan Sardono Selatan, itu nanti kita tuker harinya aja, tapi sasarannya tetap sama. Yang kemarin di Balai Sardono, silahkan datang ke Balai Sardono lagi, hanya saja pindah di hari keempat, yaitu hari Kamis 22 Februari 2024. Kemudian yang di Joglo Pak Cahyoning yang di Mrisen, itu pindah di hari pertama, yaitu 19 Februari 2024. Untuk perpindahan tanggal ini nggak ada masalah ya, karena sudah saya hitung itu sudah ada 4 minggu, sudah ada jarak vaksinnya itu sudah 4 minggu, jadi sudah memenuhi syarat untuk yang kemarin di Mrisen maju di tanggal 19 Februari itu nggak apa-apa. Kemudian yang di tim 2 itu tetap ada, nanti petugas kami akan datang ke RA Sunan Pandanaran dan MI Sunan Pandanaran. Kemudian tanggal
20 Februari kita ada tim 1 yang akan ke Balai Desa Sinduharjo. Kemudian yang tim 2 ada di SDIT Al-Azhar Kairo, TK Al-Wahdah, MI Al-Wahdah, TK sekolah kita. Kemudian di hari Rabu tanggal 21 Februari ada di Balai Desa Minomartani. Tim 2 akan ke TK Sultan Agung dan TK Al-Barokah. Dan tim 3 akan ke KB Aisyah Taruna dan TK Aba Taruna. Kemudian yang hari Kamis, tanggal 22 Februari, ini ada di Balai Desa Sardono Harjo. Kemudian hari Jumat, tanggal 23 Februari, ini di SD Ndayu Harjo. Kemudian hari Sabtu, hari terakhir nanti kita ada di 24 Februari 2024 di Balai Desa Minomartani lagi. Kemudian untuk alur pelayanannya masih sama ya Bapak Ibu. Jadi nanti alur pelayanan tetap dibagi menjadi 5 tahapan ya. Jadi di pendaftaran, kemudian di screening, kemudian dilakukan pemberian imunisasi, kemudian ada pencatatan pelaporan dan pemantauan KIPI. Untuk bagian alurnya seperti ini, nanti peserta akan masuk, kemudian melakukan pendaftaran. Kalau kemarin itu kita rencananya screening dan imunisasi itu jadi satu meja dilakukan oleh satu petugas. Ternyata saat pelaksanaan itu beda karena ternyata tidak efektif. Jadi petugas imunisasi tidak bisa membelah menjadi petugas screening juga karena jadi tidak fokus. Akhirnya kita sendirikan untuk petugas screening nanti akan ada sendiri. Petugas screening nanti akan menanyakan kesehatan anak dan pengukuran suhu, kemudian kalau lolos baru dilakukan imunisasi. Nah, ini untuk pendaftarannya ya. Nanti meja pendaftaran itu syaratnya tetap kita masih menggunakan fotokopi KK dan kartu imunisasi pada dosis pertama itu harus dibawa. Kemudian KK ini nanti diserahkan kepada petugas pendaftaran. Kalau bisa, kemarin itu biar nggak kredit, itu kakaknya yang mau diimunisasi siapa, itu sudah dilingkari oleh pendamping atau guru atau orang tua. Ya, jadi pas di pendaftaran itu tinggal menyerahkan aja sama pencocokan data yang dipegang kader. Kemudian nanti untuk petugas pendaftaran itu akan menulis tanggal imunisasi pada kartu imunisasi dan lembar daftar yang sudah disiapkan oleh Puskesmas. Nah, ini untuk pencatatan manualnya juga masih sama. Nanti untuk lembarannya kita akan gunakan yang kemarin supaya terlihat nanti yang kemarin sudah dosis 1 apakah sudah datang dosis 2 sekarang. Seperti itu, nggih. Nah, untuk screening, nah ini tadi setelah dari pendaftaran, nanti anak-anak akan di-screening oleh petugas kesehatan, nanti akan dicek suhunya, kemudian dianamnesa secara singkat. Untuk jika dia ditunda, nanti akan dikasih tanda di kartunya, nanti akan dikasih tanda silang. Kalau dia diimunisasi, nanti akan dicentang ya, dan kartu, kalau di dosis 1 kemarin, kartu kita minta, karena dia belum dosis 1. Tapi kalau untuk dosis 2 ini, kemarin dia udah dosis 1, kartunya akan kita kembalikan lagi ke peserta, supaya nanti kalau si anak sudah sehat, si anak sudah bisa untuk dilakukan imunisasi, nanti pada saat susulan, nanti bisa dibawa juga kartunya ya. Kemudian untuk imunisasi masih sama, nanti setelah lolos screening dia layak untuk diberikan imunisasi, nanti anak akan diberikan imunisasi dengan jenis imunisasi yang masih sama yaitu NOPV 2. Kemudian setelah diimunisasi akan diberikan tanda di jari kelingking kanannya. Kemarin fleksibel ya kalau untuk bayi takut dimasuk-masukkan ke mulut. Kemarin untuk bayi kita sepakat untuk diberikan tanda di kaki. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan. Nanti pencatatan manual sama masih dilakukan oleh kader posyandu atau guru kelas. Kemudian untuk pencatatan elektronik atau ASIK ya, nanti kita masih menggunakan aplikasi ASIK yang akan diinput oleh petugas puskesmas
dan dibantu oleh kader. Kemudian nanti di akhir kegiatan kita akan mencocokkan sasaran yang telah diimunisasi dengan tim pendaftaran. Nah, untuk pemantauan KIPI ini juga dilakukan oleh petugas kesehatan. Disarankan sasaran yang telah diimunisasi untuk menunggu sekitar 15-30 menit. Kalau misalkan ada KIPI atau keluhan setelah imunisasi, misalkan udah pulang atau 1 hari atau 1 minggu, pokoknya masih selama 1 bulan setelah imunisasi, jika ada keluhan, mohon bisa dilaporkan ke kami, nggih, atau dikonsulkan ke kami. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang banyak ditanyakan oleh masyarakat, supaya nanti kita nggak bingung lagi kalau ada pertanyaan seperti itu, kita harus jawabnya seperti apa. Karena ini bulan Februari yang bersamaan dengan pemberian vitamin A dan juga obat cacing, maka saya buat Q&A di sini. Kemarin banyak yang nanya, imunisasi polio ini boleh nggak diberikan bersamaan dengan vitamin A? Jawabannya boleh ya. Jadi kalau sama vitamin A, dia boleh bersamaan, nggak apa-apa. Tapi kalau imunisasi ini boleh diberikan bersama dengan obat cacing, jawabannya adalah tidak boleh. Jadi menurut Juknis yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, untuk pemberian imunisasi polio ini tidak boleh bersamaan dengan pemberian obat cacing. Jadi harus diberi jarak minimal 2 minggu ya. Jadi saya harap untuk pemberian obat cacing ini dapat ditunda terlebih dahulu setelah selesai supin polio supaya tidak menurunkan cakupan pada putaran kedua ini. Karena kalau jika sudah terlanjur diberikan, kita nunggu sampai 2 minggu itu membuat sasaran itu nggak datang ke tempat imunisasi ya, nanti jadi akan molor-molor lagi untuk pelaksanaan. Nanti susulan lagi nanti malah bikin dia nggak mau datang gitu ya. Memang untuk distribusinya memang kita lakukan sekarang. Bapak Ibu yang belum mengambil obat cacing boleh diambil nanti ke Bu Milda ya, boleh diambil ke puskesmas, tapi nanti untuk pemberian ke anak atau diminumkannya ditunda dulu sampai supin polio selesai. Jadi setelah 2 minggu dari supin polio, pemberian supin polio. Setelah anak ditetes, 2 minggu baru diberikan untuk obat cacingnya. Kalau misalkan diminumkan sekarang juga nggak ngejar 2 minggu soalnya sudahan ya. Jadi saya mohon untuk diberikan setelah supin polionya selesai. Kemudian ada juga pertanyaan yang kalau kemarin tidak ikut pada putaran 1, apakah besok bisa ikut? Jawabannya boleh. Nanti akan dihitung dosis 1. Ini kita anggap sebagai sweeping ya, atau anak-anak yang kemarin belum ikut karena sakit, anak-anak yang kemarin belum ikut karena keluar kota, atau masih belum sehat, masih sakit, itu nanti akan tetap kita layani. Kalau dia datang ke Pospin, nanti tetap kita akan berikan. Nanti untuk pencatatannya mungkin yang akan kita sendirikan ya, supaya nanti untuk mengelola di dosis keduanya lebih mudah. Jadi nanti bisa tahu yang dosis pertama itu yang mana yang belum selesai, karena kita masih punya tanggungan untuk pemberian dosis kedua. Nanti mungkin untuk pencatatannya akan kita sendirikan. Ya, kemudian untuk pemberian dosis keduanya juga menunggu info lebih lanjut ketersediaan vaksinnya. Jadi kita belum tahu kapan vaksin itu akan ditarik, karena memang vaksin ini kan cuma diterbitkan saat ada KLB aja. Jadi ini nggak bisa terus-terusan di puskesmas atau terus-terusan di gudang obatnya Kabupaten Sleman. Jadi memang ada batas waktu untuk dikembalikan. Nah, nanti kalau misalkan sudah 4 minggu atau memang sudah waktunya dosis 2 dan vaksinnya masih tersedia, nanti akan kita share atau akan kita sosialisasikan kapan akan dilaksanakan pemberian dosis 2 untuk anak-anak kemarin yang ketinggalan dosis 1-nya. Begitu. Kemudian nanti kalau memang logistiknya belum ada atau sudah ditarik, nanti akan kita info juga lebih lanjutnya seperti apa. Kemudian ada juga pertanyaan kalau misalkan jika kemarin ikut di lokasi A, apakah bisa pindah ke lokasi B? Boleh. Tapi jika dalam jumlah banyak, misal satu sekolah harus dengan konfirmasi ya, karena nanti kan kalau
banyak itu kan juga akan mempengaruhi jam, kemudian jumlah petugas yang akan diterjunkan, pengaturan jadwalnya. Tapi kalau hanya 1, 2, atau 3 anak, silakan nggak apa-apa. Misalkan kebetulan kemarin saya di Sidoarjo, tapi ternyata saya nggak bisa di hari itu. Saya bisanya besok pas di Sardono. Boleh silahkan datang ke Sardono, yang penting anak dapat imunisasi. Atau kalau misalkan dulu saya vaksin pertamanya ada di Depok, kayak gitu. Saya kemarin ikut di Puskesmas Depok, apakah boleh besok ikut di Ngaglik 1? Kemarin kesepakatan dengan teman-teman di Kabupaten Sleman, itu diperbolehkan karena kita memang gotong royong untuk menyehatkan atau mencapai cakupan imunisasi se-Kabupaten Sleman. Jadi kalau misalkan mau berpindah tempat itu diizinkan. Lebih baik dengan konfirmasi ya, biar tidak dicari oleh petugas yang ada di tempat sebelumnya. Oke, kemudian jika anak sedang konsumsi antibiotik, apakah boleh diberikan imunisasi polio ini? Jawabannya boleh, dengan catatan anak dalam keadaan umum baik, tidak demam dan tidak diare. Jadi kalau misalkan anak ini KU-nya baik, misalkan dia masih lincah, dia masih bisa main gitu. Kalau dia masih tahap penyembuhan, tapi dia udah kondisinya udah sehat gitu ya, tidak ada demam dan tidak ada diare, ini boleh diberikan. Kemudian jika sedang batuk pilek, apakah boleh diberikan? Boleh, sama dengan catatan anak dalam keadaan umum baik, tidak demam dan tidak diare. Jadi datang aja, nanti juga atau sampai sini akan di screening ulang. Jadi nanti kalau menurut petugas kesehatannya si anak ini layak untuk diimunisasi, nanti akan diimunisasi. Kalau si anak ini memang tidak layak untuk diberikan imunisasi, nanti pasti akan kita tunda gitu ya. Oke, ini ada evaluasi dari pelaksanaan supin polio yang pertama. Ini pertama itu ada di Kelurahan Sardono Harjo. Ini ada masukan ya dari apa teman-teman, juga dari pemakai apa sih, sasaran ya, dari sasaran atau orang tua ya. Kemarin itu karena di Sardono juga memang masih pelaksanaan pertama ya, kemarin itu cukup crowded di bagian pendaftaran karena meja terlalu dekat dengan pintu. Kemudian belum ada meja screening karena memang awalnya kita tidak berencana menyediakan meja screening karena berharap bisa jadi satu di meja imunisasi, tapi ternyata saat pelaksanaan tidak memungkinkan. Jadi saran untuk pelaksanaan supin yang kedua itu nanti meja pendaftaran bisa dipindah di dekat pendopo supaya antrian panjangnya bisa terurai, tidak umek-umekan di depan pintu. Kemudian menambah satu meja untuk petugas screening. Kemudian di Kelurahan Sidoarjo juga seperti itu. Kemarin agak crowdednya di bagian pendaftaran di meja pertama. Jadi karena meja pertama itu meja yang paling terlihat, kemudian banyak yang ngerubung ke sana, sehingga kemarin ada saran, ini juga dari pihak desa juga yang memberikan saran, kalau kita akan merubah tata letak meja yang langsung menghadap ke pintu, supaya meja yang 1, 2, dan 3 di pendaftaran itu bisa rata. Kalau kemudian di Kelurahan Minomartani ini kemarin ramai lancar ya, karena memang juga sasarannya tidak sebanyak di kelurahan yang lain. Kemudian di SD Ndayu Harjo, ini kemarin juga crowded di bagian pendaftaran. Kebanyakan pendaftaran memang crowded karena di situ ribet di administrasinya ya, jadi mungkin agak lama di situ. Nah, ini kemarin sarannya bagi sekolah dengan jumlah murid yang banyak, pendaftaran bisa dijadikan satu atau dilakukan oleh 1 atau 2 guru aja dengan mengumpulkan kakak. Jadi nanti kakaknya itu dikolektif aja jadi satu. Anak-anak biar nunggu di luar itu nggak apa-apa. Nanti setelah pendaftaran sudah didaftarin tuh, udah semua, sudah dicocokkan, oh si anak ini udah dateng, gitu, cocokkan dengan petugas pendaftaran, kakak kami terima, sudah kami cocokkan, nah baru nanti anak-anak diatur untuk menuju meja imunisasi, gitu. Kemudian untuk di rumah Pak Weneng Prisen ini kemarin juga ramai lancar ya. Cuman kemarin memang belum ada meja screening, jadi menambah satu meja untuk petugas screening.
Ya, eh, untuk paparan dari saya cukup sekian. Sekarang kita lanjutkan untuk diskusi bagaimana Bapak Ibu apakah ada masukan atau evaluasi apa yang harus kita perbaiki supaya pelaksanaan Supin kedua ini lebih baik dari pelaksanaan yang kemarin. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan yang mau bertanya atau memberikan masukan. Baik, Mbak Dila, sebelumnya ini sudah ada yang di chat ya. Sudah ada yang bertanya di chat. Maaf mau tanya, yang kemarin tahap 1 anak tidak mendapatkan kartu imunisasi itu nanti pripun? Monggo bisa langsung dijawab. Bapak dan Ibu yang semisal malu untuk berbicara langsung bisa lewat chat juga bisa ditulis di kolom chat dan juga jangan lupa ini juga bisa ditonton live di YouTube dan nantinya juga akan tersimpan di YouTube kita di Puskesmas Ngaglik 1 nanti bisa diputar kembali di YouTube kita. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Bu Lesti, nggih. Untuk kartu vaksin yang kemarin nggak dapat, nanti kita akan bawa stok yang masih kosong. Jadi kalau misalkan belum dapat atau hilang, minta lagi. Karena kemarin banyak anak-anak yang buat mainan plek-plekan itu malah jadi hilang. Kalau bisa disimpan gurunya atau orang tuanya aja, jangan dikasihkan ke anaknya ya. Karena itu nanti bukti bahwa anak sudah terimunisasi. Nanti untuk stok kosongnya kita akan bawakan. Ya semoga nggak pada hilang semua ya, karena stok kami yang kosong itu juga terbatas begitu. Ya, baik. Jadi nanti tetap ada kartunya ya, Mbak ya. Jadi jangan sampai hilang. Nanti kartunya juga masih ada di kita, tapi tidak begitu banyak. Semoga tidak banyak ya yang kehilangan kartunya kemarin ya. Baik, untuk selanjutnya, oh ya sebelumnya ini sudah ada daftar hadir, J. Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat. Monggo bisa sambil diisi. Ada pertanyaan lagi dari eh, TK Al-Azhar, Kairo, J. Mbak Dila. Kemarin sudah mengumpulkan kakak, apakah besok harus membaca kakak dan buku KIA lagi? Maksudnya harus membawa lagi mungkin kali ya. Monggo Mbak Dila bisa dijawab. Ya, untuk pertanyaan dari Al-Azhar Kairo ya, kita masih memerlukan fotokopi kakak lagi untuk penginputan data lagi. Jadi eh, kakak kemarin itu sudah kita gunakan untuk entry data ya kemarin. Jadi yang sekarang ini baru lagi karena untuk cross check data juga Bu. Kalau kita tidak ada identitas yang dibawa, nanti kita kebingungan untuk pencocokan datanya. Jadi kita harapkan tetap membawa fotokopi KK. Kalau untuk buku KIA enggak apa-apa Bu karena sudah diganti dengan kartu vaksin. Untuk syarat yang di pengumuman juga sudah kami ubah, memang untuk jadwal belum kita share karena ada perubahan yang di Sardono tadi, jadi kita tarik lagi, kita perbaiki dulu, nanti jika jadwalnya sudah fix, nanti akan kita share di grup nggih. Ya, berarti memang harus membawa kakak lagi ya Mbak ya. Karena kan ini untuk putaran kedua, kita juga butuh kakak lagi. Jadi sendiri-sendiri. Kemarin putaran pertama kakak, sekarang putaran kedua juga kita butuh kakak lagi. Baik, untuk selanjutnya ini jadwal nanti di-share ya Mbak Dila. Jadwal akan kita share setelah kita perbaiki ya. Ya, baik. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa raise hand atau bisa chat di kolom chat sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu juga sudah punya gambaran ya, dengan adanya subpolio polio yang pertama kemarin sudah punya gambaran, jadinya tidak bertanya-tanya seperti yang pertama kemarin ya, masih
bertanya-tanya seperti apa gambarannya besok, bagaimana keadaan di sana. Bapak dan Ibu sekarang sudah punya gambaran gimana untuk hari hanya seperti apa. Untuk daftar hadir bisa diklik di HTTPS ini ya Bu ya, yang sudah dikirimkan Mbak Eka Pratiwi di kolom chat. Bisa diklik aja ini Google Form-nya. Ada lagi pertanyaan ini? Maaf mau tanya, apabila tahap 1 balita ikut di Mrisen, tahap 2 ikut di sekolahan, apakah bisa? Monggo Mbak Dila bisa dijawab. J, Bu Inas, saya akan menjawab pertanyaannya ya. Boleh, Bu, dengan konfirmasi ya. Ini ke sekolahan yang masih di wilayah kita atau di luar wilayah kita ya? Monggo Bu Inas, sekolahannya masih di wilayah Ngaglik, Mbak. Oh iya. Nggak apa-apa, Bu. Tadi sudah banyak yang nanya juga untuk tahap berikutnya. Kalau misalkan mau pindah tempat, boleh. Ya, boleh ya Mbak, berarti J, untuk pindah tempat. Yang penting konfirmasi J, biar kita juga tetap pantau. Seperti itu. Dari Ibu Sri Rahayu, mau tanya, bila ada murid yang tahap 1 ikut susulan, terpaut beberapa hari dengan teman-teman yang lain, apakah yang tahap 2 bisa bersama-sama dengan teman-teman satu sekolah? Monggo, Mbak Dila. Oke, untuk yang pertanyaan ini, kalau misalkan terpaut beberapa hari dengan teman-teman yang lain, nanti kita hitung dulu, Bu, apakah sudah ada 4 minggu. Kalau sudah ada 4 minggu dari vaksin yang pertama, itu boleh. Misalkan cuman kegeser 1 atau 2 hari, itu biasanya udah 4 minggu, karena memang sebulannya kan ini mundur 1 minggu ya, karena setelah pemilu ya kita pelaksanaannya. Kemarin kan tanggal 15 Januari, 15 Januari sampai 20 Januari. 1, 3, 4. Di tanggal 12 sampai tanggal 17 ini diurutkan ya. Kalau misalkan kemarin tanggal 15, itu sudah ada 4 minggu di tanggal 12 ini. Sedangkan pelaksanaan kita mulai tanggal 19. Jadi kalau misalkan kemarin misalkan susulannya mundur di eh, hari kedua misalkan, di hari kedua mundur 2 hari atau 3 hari bisa diurutkan aja Bu nanti. Tinggal 4 minggu setelahnya, 4 minggu setelah vaksin dosis pertama. Kalau sudah ada 4 minggu boleh. Seperti itu Bu Sri Rahayu, yang penting 4 minggu J. Ya, baik, terima kasih. Monggo Bapak dan Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk file ini nanti juga akan kita kirimkan di grup kelurahan. Nanti bisa dilihat lagi, J. Monggo, Bapak dan Ibu ada lagi. Kalau tidak ada lagi, nanti
Nanti kita foto bersama terlebih dahulu ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti misal ada lagi susulan yang mau ditanyakan, nanti bisa di chat Mbak Dila ya, langsung tanya ke Mbak Dila langsung. Nomornya pasti sudah pada punya ya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, monggo bisa on cam kamera. Kita foto bersama terlebih dahulu sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Barangkali Bapak dan Ibu ini masih ada keperluan yang lain, nanti bisa dilanjutkan kembali. Ya, monggo masih kita tunggu untuk on cam terlebih dahulu. Yang mau dandan dulu, monggo. Jangan lupa untuk memberikan senyum paling manisnya, Bapak dan Ibu. Pak Anjani siap untuk difoto ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, slide pertama, senyum. Tadi copy dulu. Aku juga nge-screenshot. Kita lanjut untuk slide yang kedua. Ya, masih senyum, Bapak Ibu. 1, 2, 3, senyum. Oke. Mbak Anjani, apakah sudah dapat gambarnya, Bapak dan Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan, mumpung kita masih bisa bertemu melalui virtual kali ini. Jangan lupa untuk pertemuan kali ini kita juga ditayangkan di YouTube kita di Puskesmas Ngaglik 1. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe, nggih. Ya, tidak ada, Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, saya Anissa Rateva Yuningtyas, memohon maaf apabila saya dalam membawakan acara pada siang hari ini banyak kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga acara kita Supin Polio yang kedua besok bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala suatu apapun, dan target sasaran kita bisa mencapai 100%, sehingga anak-anak di Kabupaten Sleman, khususnya di wilayah Puskesmas Ngaglik 1, bisa sehat dan tidak terkena wabah polio ini. Amin ya robbal alamin. Baik, monggo Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri acara kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk yang belum mengisi absensi bisa diisi terlebih dahulu. Kami akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ati, Mbak Anjani, Mbak Dila, Mbak Eka.